Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan kuliah kalkulus dengan materi integral trigonometri. Sebelum membahas mengenai teknik pengintegralan khususnya yang berkaitan dengan fungsi trigonometri, perlu diingat kembali aturan-aturan trigonometri dan sifat-sifat fungsi trigonometri. Trigonometri sebagai penunjang untuk mengerjakan integral trigonometri yang dirumuskan sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa sifat-sifat fungsi dari trigonometri. Ada beberapa ya, di sini saya tuliskan. Yang pertama ini seperti sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu sama dengan 1. Kemudian ada 1 plus tan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X. Dan 1 plus kotangan kuadrat X itu sama dengan kosekan kuadrat X. Dan seterusnya di sini sudah saya tuliskan. Di sini saya hanya mencantumkan 22 sifat-sifat fungsi trigonometri. Selebihnya bisa kalian cari sendiri, ada beberapa ya, ada banyak fungsi-fungsi aturan trigonometri. Nah, berikutnya kita lihat aturan integral fungsi trigonometri. Di sini saya juga menuliskan beberapa. Misalnya di sini ada integral cos X dx itu sama dengan sin X. Kemudian integral sin X dx sama dengan min cos X. Kemudian ada integral tangen X itu sama dengan ln sekan X. Di sini ada nilai mutlak ya. Dan seterusnya ini ada beberapa saya sebutkan. Di sini saya menuliskan ada 20 aturan integral fungsi trigonometri. Selebihnya mungkin ada yang tidak saya cantumkan, bisa kalian catat sendiri. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana penyelesaian integral yang memuat perpangkatan sinus dan kosinus. Nah, apa ini penyelesaian masalah untuk integral yang memuat perpangkatan sinus dan kosinus dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut. Apabila pangkat dari sinus merupakan bilangan ganjil dan positif. Kita lihat, misalnya di sini ada integral sin 2k plus 1 x dikalikan cos pangkat n x dx. Di sini sinnya adalah ganjil, maka penyelesaiannya adalah kita lihat, kita pecah sin 2k plus 1 x kita pecah menjadi sin 2x pangkat k dikalikan sin x, dan cos pangkat x dx atau cos pangkat x ini tetap. Kemudian selanjutnya dari sin 2x kita ubah menjadi 1 min cos 2x. Ini bisa kalian lihat di aturan fungsi trigonometri. Kita lihat ke atas. Di sini kita menggunakan identitas Pythagoras. Sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Jika cos kuadrat x kita pindah ke ruas kanan, maka sin kuadrat x itu sama dengan 1 min cos kuadrat x. Kemudian kalian tulis di sini 1 min cos kuadrat x pangkatkan k. Kemudian tulis kembali cos pangkat n kali sin x dx. Kita tulis di sini. Nah, jika ada persoalan integral sin 2k plus 1x atau sinnya itu berupa bilangan berpangkat bilangan ganjil, maka bisa kalian tulis menjadi
integral 1 min cos kuadrat X pangkatkan K dikalikan sin X. Nah, cos pangkat n X-nya ini tetap. Selanjutnya, apabila pangkat dari kosinus merupakan bilangan ganjil dan positif. Kosinusnya yang ganjil. Kita lihat di sini integral sin pangkat n X dikalikan cos 2K plus 1 X dx. Yang kita pecah adalah cos pangkat 2K plus 1 X menjadi cos kuadrat X pangkat K dikalikan cos, dan sin pangkat n X-nya itu adalah tetap. Kemudian kita ubah yang di atas, kita ubah sinnya menjadi 1 min cos kuadrat X. Sekarang adalah cos kuadrat X-nya yang dirubah menjadi 1 min sin 2X pangkatkan K. Sehingga jika ada persoalan mencari integral sinus dan kosinus di mana kosinusnya itu berpangkatkan ganjil, maka dapat kita cari dengan rumus integral sin pangkat X dikalikan 1 min sin kuadrat X dipangkatkan K dikalikan cos X. Sin pangkat n X ini itu dari sini, jadi tinggal kalian tulis aja. Berikutnya, apabila pangkat sinus serta kosinus keduanya genap dan tidak negatif, maka gunakan secara berulang identitas berikut. Misalnya di sini ada sin pangkat 2x itu sama dengan setengah kali 1 min cos 2x, dan cos kuadrat x itu sama dengan setengah dikali 1 plus cos 2x. Ini didapatkan dari aturan fungsi trigonometri. Kita lihat di atas. Untuk sin kuadrat X itu sama dengan setengah 1 min cos 2X, dan untuk cos kuadrat X itu sama dengan setengah 1 plus cos 2X. Jika kita menyelesaikan pangkat sin dan cos dengan pangkat genap, maka gunakan identitas sudut setengah. Sedangkan apabila kita menggunakan mencari sin atau cos dengan pangkat ganjil, maka gunakan identitas Pythagoras. Kita kembali lagi. Nah, sekarang kita lihat contoh 1. Kita lihat contoh 1. Misalnya kita punya integral, kita disuruh mencari integral sin pangkat 5x dx. Nah, sin pangkat 5x dx kita pecah dulu menjadi sin pangkat 4x sin x. Nah, kemudian dengan menggunakan, karena ini pangkatnya ganjil, maka gunakan identitas Pythagoras. Jika sin pangkat 4x maka menjadi 1 min cos kuadrat x dipangkatan 2. Nah, sin x-nya kita tulis kembali. Kemudian kita kuadratkan, 1 min cos kuadrat x dikuadratkan menjadi 1 min 2 cos kuadrat x plus cos pangkat 4x dikalikan sin x. Sin x kita tulis lagi. Kemudian setelah itu kalian kalikan satu persatu terlebih dahulu, dan setelah didapatkan perkalian tersebut kalian integralkan satu persatu. Jika kalian integralkan satu persatu, maka hasilnya seperti ini, yaitu min cos x plus
2/3 cos pangkat 3x min 1/5 cos pangkat 5x plus c. C adalah konstanta. Berikutnya contoh 2. Nah, contoh 2 kita lihat sin kuadrat x dx, integral dari sin kuadrat x dx dan integral cos pangkat 4 dx. Kita integralkan, kita lihat di sini pangkatnya berupa pangkat genap. Jika pangkat genap, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita coba yang pertama, integral sin kuadrat x dx sama dengan integral setengah 1 min cos 2x. Nah, ini dilihat dari aturan trigonometri identitas sudut setengah karena pangkatnya negatif. Pangkatnya adalah genap. Setelah itu baru kalian kerjakan, setengah ini bisa dikeluarkan sehingga bisa kalian integralkan satu persatu. Setengah diintegralkan setengah integral dx, kemudian setengah integral cos 2x dx. Integral dari dx adalah x, jadi setengah x. Kemudian integral cos 2x itu adalah setengah sin 2x. Nah, setengah dikalikan setengah di sini menjadi 1/4. Jadi hasilnya adalah setengah x min 1/4 sin 2x plus c. Kita lihat lagi berikutnya untuk cos pangkat 4x dx. Jadi sama dengan cara yang sama, yaitu menggunakan aturan fungsi trigonometri. Nah, menggunakan identitas sudut setengah. Jadi jika cos pangkat 4x, maka kita ubah dulu cos kuadrat x-nya adalah menjadi setengah dalam kurung 1 plus cos 2x. Nah, karena pangkatnya 4, jadi kita kuadratkan lagi sehingga didapatkan menjadi, nah ini caranya sama, bisa kalian cari sendiri caranya. Nah, seperti ini bisa kalian lihat, nanti bisa kalian coba sendiri contohnya, sehingga setelah kalian kerjakan ini didapatkan integral dari 1 plus 2 cos 2x plus cos kuadrat 2x itu adalah 1/4x plus 1/4 sin 2x plus 1/8x plus 1/32 sin 4x plus c. Nah, bisa kalian sederhanakan, di sini ada x dan x bisa disederhanakan menjadi 3/8x plus 1/4 sin 2x plus 1/32 sin 4x plus c. Kemudian kita lihat contoh 3, integral sin pangkat 3x cos min 4x dx. Jika kita punya persamaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah di sini pangkatnya adalah ganjil. Jika pangkat ganjil, gunakan aturan fungsi trigonometri dengan identitas Pythagoras. Sehingga terlebih dahulu kita pecah dulu ya, kita pecah menjadi sin kuadrat x dikalikan sin x. Di sini sin kuadrat x dikalikan sin x. Sin kuadrat x itu sendiri adalah 1 min cos kuadrat x. Nah, berikutnya kita kalikan cos pangkat min 4x dikalikan ke dalam sini, jadi cos min 4x min cos min 2x, atau maksud saya adalah cos pangkat min 2x dikalikan sin x menjadi di sini kita kalikan dulu, jadi sin x kita kalikan ke cos pangkat min 4x dan dikalikan juga
ke min cos pangkat min 2x, sehingga didapatkan integral cos pangkat min 4x sin x min cos pangkat min 2x sin x dx. Kita integralkan menjadi sepertiga sekan pangkat 3x min sekan x plus c. Berikutnya di sini contohnya adalah ganjil, pangkatnya adalah ganjil, dan di sini contoh 4 kita lihat pangkatnya berupa pangkat genap. Kita lihat jika pangkat genap. Jika persamaannya adalah pangkat genap, maka untuk sin kuadrat x dan cos pangkat 4x dx itu menjadi, yang sin kuadrat x menjadi setengah dikalikan 1 min cos 2x. Kemudian untuk cos pangkat 4x menjadi setengah dalam kurung 1 plus cos 2x dikuadratkan. Kemudian kalian bisa hitung, dikalikan 1 per 1. Ini juga bisa kalian kuadratkan, sehingga muncullah nilai 1/8 integral 1 plus cos 2x min cos kuadrat 2x min cos pangkat 3 2x. Kemudian bisa kalian sederhanakan lagi. Nah, di sini setelah disederhanakan menjadi 1/8 integral setengah min setengah cos 4x plus sin kuadrat 2x cos 2x. Itu kemudian baru kalian integralkan 1 per 1 menjadi kita integralkan integral dx itu sama dengan berapa, kemudian integral cos 4x itu sama dengan berapa, kemudian integral sin pangkat 2 2x cos 2x itu hasilnya itu berapa. Sehingga setelah kalian integralkan maka didapatkan nilai sama dengan 1/8 dalam kurung setengah x min 1/8 sin 4x plus 1/6 sin pangkat 3 2x plus c. Sekarang kita lihat contoh 5, yaitu integral sin 2x cos 3x dx. Jika kita punya persamaan seperti ini, dapat kita gunakan aturan fungsi trigonometri. Kita cari aturan fungsi trigonometri ini, yaitu kita lihat di atas. Nah, di sini menyatakan sin x cos y sama dengan setengah sin x plus y plus sin x min y. Dapat kita aplikasikan rumus ini ke dalam contoh 5. Di dalam contoh 5 ini x-nya adalah 2x dan y-nya adalah 3y, sehingga sin 2x cos 3y itu sama dengan setengah sin 2x plus 3y plus sin 2x min 3x. Nah, ini bisa kita jumlahkan sehingga menjadi 5x. Kemudian ini 2x min 3x menjadi min x. Baru kita integralkan. Setelah bisa kita keluarkan, sehingga integral sin 5x itu adalah 1/5 cos 5x. Baru kita kalikan setengah. Di sini ada minus ya, minus cos 5x, sehingga hasilnya minus 1/10 cos 5x. Nah, kemudian integral sin x adalah minus cos x, sehingga
Kita kalikan setengah dan kita kalikan negatif. Negatif dikalikan negatif adalah positif. Positif setengah cos P. Berikutnya kita lihat contoh 6. Di contoh 6 misalnya ada contoh kita punya persamaan sin mx dikalikan sin mx dx. Integralnya dibatasi dari minus P sampai P. Penyelesaiannya adalah jika M tidak sama dengan N. Kita coba satu-satu. Di sini ada batasannya ya. Batasannya jika M tidak sama dengan N dan jika M itu sama dengan N. Kita buktikan. Nah, ini contoh soal untuk membuktikan bagaimana kita buktikan bagaimana jika integral min P sampai P sin mx dikalikan sin mx dx sama dengan 0 dan sama dengan P. Nah, jika M tidak sama dengan N itu untuk 0 dan jika N sama dengan N itu untuk P. Nah, kita coba salah satu. Jika M tidak sama dengan N, solusinya adalah M tidak sama dengan N. Kita gunakan rumus aturan fungsi trigonometri. Kita lihat di atas ya, sin dan sin. Sin kali sin. Sin kali sin. Nah, ini sin X kali sin Y itu sama dengan setengah cos X min Y min cos X plus Y. Kita masukkan ke contoh 6 tadi menjadi setengah integral minus P sampai P cos M min N X min cos M plus N X dx. Kemudian baru kita integralkan. Nah, kita integralkan cos M min N X itu sama dengan 1/m min N sin M min N X dikurangi 1/m plus N sin M plus N X. Batasnya adalah min P sampai P. Baru kalian masukkan nilai P dan min P seperti contoh ini. Jika kalian jumlahkan 1/m min N sin M min N P itu sama dengan ini ya, jadi bisa kalian kurangi. Oke, coret, kemudian yang ini sama dengan yang ini sehingga bisa kita coret karena di sini negatif dan di sini positif. Bisa kalian coret sehingga hasilnya adalah 0. 0 dikalikan setengah sama dengan 0. Berikutnya jika M sama dengan N. Dengan menggunakan rumus aturan trigonometri yang sama, dihasilkan setengah min P sampai P cos M min N X min cos M plus N X. Nah, jika M sama dengan N, jadi dapat kita tulis N ini menjadi M seperti ini, yaitu cos M min M dan cos M plus M, sehingga M min M itu 0, M plus M itu 2M. Nah, cos 0 itu 1, bisa kita tulis 1 di sini, dan kemudian kita tulis min cos 2M X. Baru kalian integralkan.
integral 1 dx itu sama dengan x, dan integral cos 2mx itu sama dengan 1/2m sin 2mx. Batasnya jangan lupa min pi sampai pi. Kemudian di sini dapat kalian masukkan min pi sampai pi ke dalam x, sehingga dihasilkan nilai pi min 1/2m sin 2m pi plus pi plus 1/2m sin 2m kalikan min pi. Nah, sin min pi ini dapat kita ubah menjadi min sin pi. Jadi seperti ini, jadi negatifnya kita keluarkan jadi min 1/2m sin 2m pi. Kemudian ini bisa kita jumlahkan ya, pi plus pi itu sama dengan 2pi. Nah, sebelum kita jumlahkannya ini, coba kita masukkan pi itu nilainya 180, jika dikalikan 2 menjadi 360m. Nah, sin 360m itu sendiri adalah 0. Jadi sin 360 itu sama dengan 0. Nah, m ini kan tidak diketahui, tapi jika diketahui 360 dikalikan berapapun, maka hasilnya kelipatan dari 360. Jadi sin 360 dan kelipatannya itu sama dengan 0. Jadi tinggal kita tulis 0 di sini. Tidak perlu kita jumlahkan terlebih dahulu, langsung kita tulis 0 di sini, sehingga hasilnya setengah kali 2pi. Nah, setengah dikalikan 2 jadi pi. Nah, sekarang terbukti bahwa jika sin nx sin nx itu jika diintegralkan dengan batas min pi sampai pi, hasilnya 0. Hasil dan pi. Hasil 0 itu jika m itu tidak sama dengan n, dan hasil pi jika m itu sama dengan m. Berikutnya kita lihat contoh 7. Nah, di contoh 7 jika ada persamaan seperti ini ya, kita cari integral dari integral minus L sampai L integral minus L sampai L sin m px per L kalikan sin n px per L dx. Pertama kita misalkan dulu. Kita misalkan U itu sama dengan px per L, sehingga du itu sama dengan pi per L dx. Nah, jika kalian misalkan seperti ini, maka batas integralnya juga harus diubah. Yang awalnya kita mempunyai batasan min L sampai L, diubah menjadi min pi sampai pi. Itu didapatkan dari pemisalan. Jika x itu sama dengan min L, kita masukkan ke x, maka hasilnya adalah min pi. Nah, jika x itu sama dengan L, maka kita masukkan ke dalam x, hasilnya menjadi pi. Jadi batasan integralnya menjadi min pi sampai pi. Sehingga integral min L sampai L sin m px per L dikalikan sin n px per L dx itu sama dengan L per pi integral min pi sampai pi sin mu du. L per pi ini didapatkan dari sini. Jadi dx, jika kita cari dx, maka sama dengan dx sama dengan L per pi du. Nah, kita tulis di sini L per pi du.
Kemudian baru kita integralkan. Dari contoh 5, kita dapatkan jika M tidak sama dengan N maka hasilnya 0, dan jika M sama dengan M maka hasilnya adalah P. Bisa kita lihat langsung di sini jika batasnya min bisa sampai P sin MU DU, jika M tidak sama dengan N itu sama dengan 0. Jadi tinggal kita kalikan L per P dikalikan 0. Kemudian jika M tidak sama dengan 0 tidak sama dengan 0 ini saya salah penulisan ya. Jika di sini jika M sama dengan N, jika M sama dengan N maka di sini P dikalikan L per P sehingga hasilnya adalah L. Berikut jika integral negatif L sampai L sin M dx per L kalikan sin N dx per L dx, jika M tidak sama dengan N maka hasilnya adalah 0, tetapi jika M sama dengan N itu sama dengan L. Berikutnya contoh 8, yaitu integral kotangen pangkat 4x dx. Nah, integral kotangen pangkat 4x dx kita pecah terlebih dahulu menjadi kotangen kuadrat x dikalikan kotangen kuadrat x. Nah, kotangen kuadrat x itu sendiri adalah kosekan kuadrat x min 1. Kemudian dapat kita kalikan satu persatu terlebih dahulu sehingga menjadi kotangen kuadrat x dikalikan kosekan kuadrat x dx dikurangi integral kotangen kuadrat x. Kemudian selanjutnya di sini muncul lagi kotangen kuadrat x. Kotangen kuadrat x itu sama dengan kosekan kuadrat x min 1. Ini didapatkan dari aturan fungsi trigonometri. Kemudian dapat kita pecah lagi jadi integral kotangen kuadrat x dikalikan kosekan kuadrat x dx min integral kosekan kuadrat x plus integral dx. Nah, integral kotangen kuadrat x dan dikalikan kosekan kuadrat x dx itu adalah negatif sepertiga kotangen pangkat 3x. Ini didapatkan dari pemisalan. Jadi jika kita misalkan maka kita menggunakan cara pemisalan. Mungkin cara pemisalan itu agak panjang ya. Jadi kita misalkan seperti U sama dengan bla 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 sehingga dihasilkan sepertiga atau minus sepertiga kotangen pangkat 3x. Nah, integral kosekan kuadrat x itu sama dengan kotangen x dan integral dx itu sama dengan x. Sehingga dihasilkan integral kotangen pangkat 4x dx itu sama dengan minus sepertiga kotangen pangkat 3x plus kotangen x plus c. C ini adalah konstanta. Berikutnya contoh 9. Jadi misalnya di sini ada integral tangen pangkat 5x dx. Kita pecah lagi jadi tangen pangkat 3x dikalikan tangen pangkat 2x. Nah, tangen pangkat 2x itu sendiri adalah sekan kuadrat x min 1. Kemudian kita kalikan satu persatu. Jadi tangen pangkat 3x dikalikan sekan kuadrat x menjadi tangen 3x kalikan sekan kuadrat x dx. Nah, tangen pangkat 3x dikalikan 1 menjadi tangen pangkat 3x. Kemudian tangen pangkat 3x ini dipecah lagi menjadi tangen x
dikalikan tangan kuadrat X. Tangan kuadrat X kita ubah lagi ke sekant kuadrat X minus 1. Nah, ini didapatkan dari aturan fungsi trigonometri. Kemudian baru kalian kalikan satu persatu lagi sehingga didapatkan integral tangan pangkat 3x dikalikan sekant kuadrat X dx dikurangi integral tangan X dikalikan sekant kuadrat X dx plus integral tan X dx. Nah, integral tangan pangkat 3x sekant kuadrat X dx itu sama dengan 1/4 tangan pangkat 4x dikurangi, integral tangan X kali sekant kuadrat X dx itu setengah tangan 2x. Nah, integral tangan X menjadi minus ln cos X. Berikutnya contoh 10. Nah, jika ada bentuk integral yaitu integral tan M atau integral tan pangkat M X dikalikan sekant pangkat N X. Nah, itu penyelesaiannya adalah jika N ini genap. Jika N genap, seperti contoh ini, integral tan pangkat min 3/2x kalikan sekant pangkat 4x dx. Nah, n-nya ini genap, maka penyelesaiannya adalah kita lihat sekant pangkat 4n-nya kita pecah terlebih dahulu menjadi sekant kuadrat x dikalikan sekant kuadrat x. Nah, sekant kuadrat x itu sendiri adalah 1 plus tan kuadrat x. Kita kalikan satu persatu sehingga didapatkan tangan minus 3/2x dikalikan sekant kuadrat x dx diintegralkan menjadi minus 2 tan min pangkat min setengah x. Kemudian integral tan pangkat setengah x dikalikan sekant kuadrat x dx itu sama dengan 2/3 tan 3/2x. Nah, misalnya berbeda lagi jika m-nya yang ganjil. Seperti contoh ini, integral tangan pangkat 3x dikalikan sekant pangkat setengah x dx. Penyelesaiannya yang kita pecah itu adalah di sini tannya ya, tangannya kita pecah sehingga menjadi tan kuadrat x dikalikan tan x. Bisa juga sekant pangkat min setengah ini dipecah juga menjadi sekant dipangkatkan minus 3/2 dikalikan sekant x. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi, jadi tangan pangkat 2x dengan menggunakan aturan fungsi trigonometri menjadi sekant kuadrat x minus 1. Kemudian setelah itu baru kalian kalikan satu persatu lagi menjadi sekant pangkat setengah x dikalikan sekant x dikalikan tan x. Kemudian dikurangi sekant pangkat minus 3/2x dikalikan sekant x dikalikan tan x. Nah, ini bisa kalian kalikan terlebih dahulu sehingga menjadi 2, ini sekant 3/2 ya. Jadi sekant 3/2 di sini menjadi sekant pangkat minus setengah. Nah, jadi integral tangan
sin pangkat 3x dikalikan sekan pangkat setengah x itu sama dengan 2/3 sekan pangkat 3/2x plus 2 sekan pangkat minus setengah x. Berikut penjelasan dari saya mengenai integral trigonometri. Di sini saya banyak menjelaskan mengenai contoh soal. Jadi pada intinya fungsi trigonometri ini tidak lepas dari aturan fungsi trigonometri, dan untuk integralnya tidak lepas dari aturan integral fungsi trigonometri. Sehingga saya kasih contoh soal semua di sini. Kemudian di halaman terakhir ada soal latihan, bisa kalian kerjakan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.